Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa Dapur Medsos selalu menghadirkan bintang tamu yang tentunya luar biasa, punya cerita yang cukup menarik untuk kita kulik. Apalagi kali ini bintang tamu kita adalah seorang owner dari salah satu brand yang bisa dibilang ini salah satu UMKM di Aceh juga, yang jalan-jalan produknya tuh udah jauh banget ya. Langsung kita kenalan aja. Di sini sudah ada Kak Yuyun. Halo Kak. Halo. Halo, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Yuyun ini kita kenalan dulu. Kak Yuyun ini adalah owner dari satu brand Aceh yang keren banget, itu namanya Publo. Yap, betul. Bener ya, Publo. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, kok namanya Publo sih gitu ya? Karena kan ini benar-benar diambil dari bahasa Aceh ya Kak? Ya. Iya, yang artinya jual Jual. ya. Oke, jadi memang benar-benar ini bikin produk untuk dijual ya Kak? Dijual, ya. Oke, nah kita kenalan dulu sama Kak Yuyun yang memang hari ini tuh sengaja kita undang karena apa ya, nama Publo ini benar-benar udah terdengar sampai ke ujung sana ya Kak, jauhnya ya. Jadi brand Publo ini sendiri udah main jauh banget gitu. Kalau mungkin teman-teman yang tahu atau yang mungkin belum ada yang belum tahu gitu, Publo ini adalah satu brand dengan produknya tas ya Kak. Iya, Tas dan juga dompet ya. Yap. Nah ini yang bikin kita penasaran dan juga menarik karena semua produk-produknya Publo ini rata-rata memang bermotif Aceh ya Kak. Yap, betul. Oke, sebelum kita ngelihat produknya kayak apa, terus cerita-cerita tentang produknya, kita mau tanya dulu sama Kak Uyun. Kak Uyun, ini memulai bisnis Publo ini ya dengan membangun atau juga merintis nama Publo ini sendiri itu sejak tahun berapa Kak? Jadi Publo itu berdiri di akhir tahun 2019. 2019, oke. Iya, Bahkan betul. sebelum pandemi ya berarti ya? Sudah pandemi itu. Pandemi kan 2018, masuk ke Aceh 2019 2020 Oh ya. iya benar. Bukan 2020 ya pandemi ya? Eh, Saking 2000 udah lupa. 2019 Oh sudah di iya. Jakarta, Oh Aceh iya, baru iya, iya. 2020. Iya Iya, betul. benar. Oke. Berarti dari akhir 2019. Yap. Oke. Terus mulai itu pertamanya karena memang seneng. Biasanya ini kan orang memulai satu bisnis karena seneng dengan satu apa ya, tas misalnya, satu baju. BTW ini suara orang ngebor gede banget lagi di atas ya gitu. Nggak apa-apa ya sambil kita cerita-cerita. Nah, awalnya kakak kepengen bikin brand ini kenapa Kak? Jadi awalnya sebenarnya sebelumnya tuh saya kerja sebagai salah satu pegawai BUMN ya. Oke. Terus resign di tahun 2018. Terus lagi resign gitu, bingung nih di rumah aja, bosan gitu ya. Terus akhirnya dapat ketemu sama kebetulan suami punya teman, dia salah satu yang tahu nih, yuk kita buat produk tas yuk katanya gitu. Oke. Terus mikir-mikir, boleh juga nih karena kenapa? Karena pingin kok produk tas Aceh ini dilihat hanya sebagai souvenir. Benar. Kemudian bentuk, warna itu masih yang sama semua, maksudnya monoton gitu, Iya, merah iya. kuning hijau, Iya, gitu benar. ya. Akhirnya pingin kok yuk bikin produk tas yang enggak cuma jadi souvenir, tapi bisa jadi tas yang bisa digunakan oleh di nasional gitu. Nggak cuma orang Aceh make dengan bangga, tapi nasional juga kenal nih, ini ada tas Aceh loh gitu, nggak cuma souvenir gitu. Oke. Jadi awalnya memang karena apa ya, kepingin punya satu brand produk tas Aceh yang gak gitu-gitu aja ya Kak? Iya, betul. Oke, karena selama ini mungkin yang kita tahu produk-produk kayak tas Aceh, sepatu Aceh atau gitu-gitu tuh pasti warnanya kayak yang kakak bilang tadi, pasti merah kuning hijau. Yap. Dan mungkin peminatnya saat itu masih kurang gitu ya Kak, Iya, karena tadi warna mungkin, terus karena bentuk yang masih gitu-gitu aja ya. Iya. Sedangkan mungkin kalau dimodifikasi dengan warna yang lebih netral, lebih cantik, itu masih mungkin akan banyak peminatnya gitu ya. Yap. Oke, ini kayak contohnya kita kasih lihat dulu. Ini salah satu contoh produknya Publo tuh. Nah,
mana mungkin tas secantik ini jadi souvenir ya kan gitu, karena kalau untuk souvenir juga kan harganya udah beda ya Kak. Iya betul. Oke. Nah, berarti awal membangun brand ini karena keinginan itu tadi, terus Iya. diseriusin Kak waktu itu. Langsung punya desain sendiri saat itu. Ya jadi jadi mulai membuat beberapa desain gitu kan, kemudian mulai memikirkan warna apa ya gitu, jangan merah kuning hijau, merah kuning hijau gitu. Yang karena kan temanya Publo ini adalah etnik dan kekinian. Gitu. Punya Jadi, tema ya. Iya, jadi maksudnya kita nggak cuman mau dipakai tadi itu. Kan sekarang anak muda pengennya anak muda juga bisa pakai gitu. Setuju. Jadi nggak cuman yang dipakai sama orang untuk ke kondangan benar, misalkan gitu, benar. atau kasih souvenir, tapi juga bisa dipakai hari-hari gitu. Jadi akhirnya cari-cari yang buat tas-tas yang kok kayaknya bisa dipakai kapanpun gitu, nggak harus yang di ke kondangan aja gitu. Oke, jadi memang karena selama ini juga yang kita tahu kan kalau desain motif Aceh ini benar-benar terbatas ya Kak, biasanya untuk event-event tertentu ya, untuk acara-acara tertentu baru bisa dipakai, baru cocok dipakai. Nah, Publo di sini hadir supaya kayak tas dengan motif Aceh gitu-gitu tuh bisa dipakai bahkan hari-hari ya Kak. Dan bahkan anak muda nih mau nongkrong bisa nih ya pakai tas-tasnya Publo gitu ya. Bukan yang ini mungkin, kalau ini cocok untuk kondangan, tapi beberapa bentuk lainnya yang memang Publo bikin itu benar-benar anak muda bisa pakai banget untuk nongkrong gitu ya Kak. Oke, nah tapi kan sebelum bangun brand ini dengan desain publik ini kan sebenarnya udah banyak juga ya Kak yang bikin kayak gini gitu dengan motif-motif Aceh gitu saat itu. Tapi Kakak saat itu nggak punya kekhawatiran kayak aduh nanti sama nih gitu, aduh nanti susah nggak ya jualnya gitu, karena kan banyak mungkin produk-produk serupa gitu Kak. Ya jadi memang setelah Publo hadir, alhamdulillah, maksudnya karena mungkin tadi ya dia temanya etnik kekinian, jadi orang kok mulai cari tahu Publo itu apa gitu kan ya, terus siapa yang punya Publo gitu. Dan memang kalau misalnya dari segi persaingan, memang beberapa tas Publo ya kita bilang ditiru lah gitu sama produksi yang lain gitu. Cuman ya udahlah, memang awalnya kan niat saya bikin Publo adalah biar tas Aceh ini dikenal, mau dipakai gitu. Jadi ya kalau misalkan Publo menjadi trendsetter ya kenapa enggak? Iya, keren banget gitu justru ya. Oke, tapi untuk menjadi pembeda Kak antara mungkin produk-produk serupa dengan produknya Publo tuh biasanya apa sih, selain mungkin dari warna, pemilihan warna ya yang memang lebih mudah dipakai untuk hari-hari, lebih masuk gitu, lebih matching dipakai hari-hari. Selain itu warnanya apalagi sih Kak yang menjadi pembeda produknya Publo dengan mungkin produk-produk serupa? Yang pertama, Publo kan hadir dengan langsung ada packagingnya. Jadi selama ini kan kita lihat tas-tas etnik ya yang di Aceh gitu belum punya nih. Jadi ya souvenir ya cuma dikasih kantong kresek lah kita bilang. Iya, plastik, benar. Publo hadir dengan kasih paper bag yang pertama, kemudian kita kasih packaging yang memang packaging eksklusif karena kan sesuai nih dengan harga Publo ya gitu. Iya benar. Ini kalau ngomongin, sebelum kita lanjutin, yang namanya packaging eksklusifnya Publo ada nih contohnya ya, kita ambil dulu. Ya, kayak gini ya Kak. Iya. Tuh. Nah, jadi memang jarang banget ada brand Aceh yang mungkin dengan motif-motif Aceh juga ngasih packaging yang niat ini gitu ya. Oke. Terus kemudian selain packaging, Publo juga kami bedakan dengan aksesoris tas lah istilahnya, seperti kepala resletingnya, kemudian aksesoris yang digunakan lebih ke ring D dan tali, bahkan kita pakai tali rantai. Jadi kan jarang tuh Publo coba pakai tali rantai, kemudian tadi kepala resleting sama aksesoris tas yang lain, kita pilih yang memang bagus, jadi sesuai lah dengan harganya dan memang begitu orang lihat ini Publo. Karena
Ya tadi ya, memang tidak semua orang, mungkin yang orang belum pernah beli Publo dia nggak tahu nih apa sih bedanya Publo sama yang lain iya gitu. benar, makanya Tapi harus beli dulu. Iya, kalau misalkan yang sudah beli Publo pasti tahu, oh ini punya Publo, ini bukan Publo gitu. Oke, tapi sebenarnya memang kan permasalahan dari apa ya, UMKM ini memang di packaging salah satunya Kak gitu ya. Jadi persaingan itu sebenarnya bisa aja terjadi ketika ada satu brand dengan produk yang sama dengan brand yang lain, itu bisa kalah salah satunya hanya karena packaging itu tadi ya. Yep. Dan Publo menyadari itu banget gitu, sampai berani memberikan packaging yang luar biasa kayak gini. Ini kan juga masuk ke biaya produksi dong jadinya ya. Iya, Jadi betul. that's why kenapa mungkin harga Publo lebih pricey gitu. Iya betul. Oke, berarti sebenarnya gini, justru jangan bingung ketika kenapa kok harganya lebih mahal daripada yang dijual di pasar misalnya gitu. Jelas banget dari hal kualitas juga gitu, terus juga packaging yang memang diberikan sebegitu bagus juga gitu ya. Tapi kalau untuk dijadiin souvenir sebenarnya masih worth it nggak sih Kak dengan harga segitu? Bukan souvenir ya, mungkin lebih ke kado. Kado, benar. Kalau souvenir lebih kecil biasanya ya. Iya. Oke. Souvenir kan identik sama oleh-oleh. Iya, Jadi iya. kalau misalkan untuk kado, memang iya segmentasi pasar Publo adalah orang-orang Aceh yang ingin memberi kado kepada kawan-kawannya di luar Aceh, Oke. atau orang-orang Aceh yang di luar Aceh yang ingin menggunakan tas Aceh. Oke, gitu. jadi berarti sebenarnya pasarnya ini lebih banyak di Aceh atau di luar Aceh? Kalau yang Aceh tadi saya bilang adalah orang-orang yang memang pingin kasih kado ke kawannya di luar Aceh. Kalau untuk yang di luar Aceh adalah memang orang-orang Aceh di sana yang pingin pakai produk Aceh, atau orang-orang Aceh di sana yang pingin kasih kawannya nih hadiah, nih Aceh loh, Aceh punya barang bagus juga. Iya gitu. benar, karena memang kalau kita beli tas Publo itu kayak sama aja tuh kayak kita beli tas-tas dengan brand-brand besar juga gitu, karena packagingnya juga udah se-eksklusif ini gitu ya. Jadi nggak ada salahnya dan cocok banget juga dijadiin kado gitu. Bahkan ini series terbaru ya Kak, series terbaru dari Publo itu ada, ini kita bilangnya apa sih Kak, dompet? Iya, ini clutch. Nah ini clutch yang langsung pakai ini ya Kak, songket. Nah ini kalau bisa dilihat mewah banget ya. Terus perpaduan songket dan juga ini bahan kulit ya Kak. Iya, kulit. Iya, jadi selain memang ini tuh, ini kalau kita mau lihat kemasannya, packagingnya itu memang udah sekokoh ini, se-eksklusif ini. Terus baru isi dalamnya juga udah sebagus ini. Kita mau lihat ya Kak. Tuh. Jadi kalau untuk kualitas jangan takut dan jangan heran. Jadi ini sama nih kayak brand-brand luar negeri yang dapat nih dustbag-nya ya, ada juga dustbag-nya, jangan sedih ya. Tuh ya, ada lengkap dengan brandnya. Dan nah ini nih, kalau kita mau lihat ini motif apa Kak? Pucuk rebung. Nah ini kan memang terkenal banget tuh di Aceh ya, apalagi songket Aceh ini luar biasa bagus banget gitu. Di kepikiran gitu ya dijadiin satu produk tas gitu ya, dijadiin clutch juga. Dan kalau yang kayak gini, yang eksklusif kayak gini biasanya tuh harganya sampai berapa sih Kak? Di kisaran 700 ribuan. Di kisaran 700 ribuan. Ini kita bilangnya sebenarnya masih terjangkau ya Kak. Dibandingkan tas-tas lain yang mungkin kualitasnya masih sama juga gitu, tapi bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Oke, ini kalau untuk produksinya sendiri sebenarnya memang di Aceh juga atau kita di luar Aceh gitu? Kalau untuk produksi masih di Aceh. Di Aceh? Iya. Oke, bahkan kita bukan menggunakan sih, tapi kita pakai pengrajin Aceh ya Kak? Iya, pengrajin Aceh. Asli? Iya, cuman memang kalau misalnya kayak gini kan bahan kulit nih. Nah, itulah mungkin kan untuk Aceh ini kekurangannya ya kita harus impor nih. Impor untuk onderdil. Onderdilnya, iya benar-benar. Untuk aksesoris itu kan tidak diproduksi di Aceh, seperti kulit dan segala macamnya, itu memang kita harus beli dari luar Aceh. Oke, jadi itu yang mungkin masih sulit didapatkan di Aceh gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba pesan dalam jumlah banyak, itu kendala gitu. Karena aduh, saya harus stok dulu nih gitu. Oke, sebenarnya ini mungkin yang menjadi kendala besar juga untuk nggak cuma Publo tapi juga pebisnis lainnya gitu, yang apalagi memang menggunakan beberapa onderdil yang memang nggak disediakan atau nggak ada dijual di Aceh ya Kak ya. Oke, kita balik lagi cerita tentang seperti apa merintis brand Publo ini lagi ya Kak.
ada nggak sih menemui kesulitan di awal-awal merintis Publlo ini, atau justru kesulitannya datang ketika nama Publlo udah sebesar ini? Iya, sebenarnya begitu merintis Publlo, alhamdulillah, maksudnya lancar-lancar aja gitu jalannya. Memang kan Publlo produksinya nggak banyak-banyak ya, jadi juga memang begitu orang belum kenal kita langsung perkenalkan Publlo, tapi alhamdulillah begitu terkenal, nah di situ baru muncul masalahnya. Nah, ternyata masalah itu hadir setelah banyak yang kenal Publlo gitu betul. ya. Oke. Yang ya mulai dari persaingan bisnis lah, dengan motif dan bentuk sama persis gitu. Kemudian dengan para pengrajin yang diambil orang, ataupun rebutan para pengrajin lah istilahnya. Iya. Oke, karena sebenarnya kalau kita mau ngomongin pengrajin di Aceh ini banyak atau memang kurang sih, Kak? Kalau untuk Aceh Utara memang sentralnya pengrajin. Setahu saya ya gitu. Terus memang kita kan ada pengrajin itu banyak nih kerja, maksudnya dia punya beberapa tempat gitu. Nah, masalah itu muncul ketika ya tadi gitu, misalkan ada satu pengrajin yang Publlo di mana ya buatnya. Nah, itu tuh kebiasaannya dari kita tuh, di mana ya buatnya. Kok kayaknya lebih murah beli di pengrajinnya ya. Seperti itu. Jadi itu kan timbullah dari segi misalkan nanti masalah harga yang Publlo mahal, bilang langsung ke pengrajinnya lebih murah. Ada yang seperti itu. Ada yang kayak gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya Publlo ini ininya di Aceh Utara, Kak? Iya, di Aceh Utara. Apa sih kita bilangnya, base-nya di Aceh Utara gitu ya. Memang ya pusat pengrajin itu tadi juga gitu ya. Berarti ada juga yang merasa kalau udah deh beli ke pengrajin aja, padahal kan kalau untuk desain itu dari pengrajinnya atau dari kakak sendiri sebagai owner? Ya, kalau desain itu dari saya sendiri. Kan dari gitu. Segi pemilihan warna, kemudian dari segi desain bentuk motifnya segala macamnya itu saya buat sendiri. Jadi ya kalau tiba-tiba ada tuh kayak yang selama ini kakak cerita tuh, yang kayak tadi kakak cerita ada orang yang mungkin pengen beli langsung ke pengrajinnya, itu biasa gimana sih, Kak? Pengrajinnya ngasih gitu, jual, atau enggak ini langsung beli ke ownernya gitu, gimana sih? Itu karena pengrajinnya kadang-kadang kan istilahnya ya namanya uang ya gitu. Jadi kan dia nggak mungkin juga bilang gitu. Jadi sesekali pas saat misalkan saya ngambil barang datang gitu, loh kok ada tas saya gitu, kok ada tas saya. Ya pengrajinnya bilang enggak kok Bu, itu punya ibu ini gitu. Gitu. Cuman ya karena ya tadi kita udah percaya sama satu orang dan mencari pengrajin yang sesuai itu susah. Jadi ya sudahlah, mungkin sekali dua kali diabaikan gitu. Ya mungkin kendalanya juga salah satunya karena pengrajinnya yang walaupun di sana sentralnya, tapi yang cocok itu nggak banyak gitu ya. Banyak. Karena memang kualitas juga dijaga banget ya, jadi makanya dicari pengrajin yang benar-benar cocok gitu ya, betul. Sesuai ya dari segi jahitannya rapi gitu ya. Karena memang udah beberapa kali juga pindah pengrajin, sama ibu ini gini, sama ibu yang ini kurang rapi, sama ibu yang ini nggak selesai. Aduh, pokoknya ya yang namanya pengrajin memang betul-betul harus kita perhatikan. Ya mungkin itu yang tugas dari owner ini sendiri ya, untuk benar-benar bisa memantau, mengontrol ya sejauh mana kerjaan dari pengrajinnya gitu ya, Kak. Nah ini kalau kita bicara tentang pengrajin yang cocok dengan stylenya Publlo gitu ya, berarti akan kakak ini udah memang Publlo ini udah punya satu pabrik mungkin yang akhirnya pengrajinnya kakak ambil menjadi hak milik, atau masih dilepas gitu, Kak? Jadi memang untuk Publlo punya beberapa pengrajin. Jadi kan kayak misalkan ini Publlo lagi awalnya Publlo pakai motif bordir. Kemudian Publlo mencoba untuk yang eceng gondok gitu. Berarti kan kerjasama lagi sama pengrajin eceng gondok. Walaupun motif bordirnya masih ada. Kemudian ini yang terbaru Publlo bekerja sama kulit dan songket. Pengrajin songket. Jadi kan karena memang pinginnya Publlo tuh kita mensejahterakan pengrajin. Jadi kita kasih beberapa lah gitu. Kita kasih ini lagi ngetrennya eceng gondok nih. Ya udah kita cari eceng gondok seperti itu. Nah, kalau misalkan dibilang punya sendiri,
kita kerjasamanya itu sampai dengan barangnya selesai kemudian bayar gitu. Karena Pueblo belum berani nih untuk punya pengrajin sendiri yang memang harus dibayar per bulan gitu. Itu belum berani untuk itu. Mungkin dengan support dari customer gitu ya, yang memang mau banget belanja, membela produk lokal gitu ya, beli dan bela produk lokal itu mungkin bisa membantu juga para owner dan juga pengrajin-pengrajin itu ya Kak ya. Nah, berarti ini untuk produksinya juga terbatas gitu. Berarti setiap seriesnya itu terbatas, benar-benar limited edition juga kalau gitu. Iya, Pueblo tuh ngeluarinnya paling banyak misalkan pernah sih paling dompet itu cuman sekitar 10 seri karena kan warnanya beda-beda. Tapi kalau misalkan tas yang seperti nano bag, kemudian ada beberapa jenis tas yang Pueblo punya itu paling ngeluarin ya maksimal 5 gitu. Nggak banyak-banyak juga, tapi jadinya memang limited dong kalau gitu ya, nggak beradu sana sini gitu ya. Berarti untuk inspirasinya Kak biasanya kayak ini bentuk ini terinspirasi dari brand lain, misalnya brand luar negeri misalnya, itu ada juga nggak sih yang kayak gitu? Karena kan ada satu masa yang misalnya tiba-tiba tuh di satu masa ini lagi hits banget tas merek ini dengan bentuk seperti ini. Nah, Pueblo ngikutin nggak sih yang kayak gitu? Nah, sebenarnya kan tadi temanya Pueblo kan dia modern dan kekinian nih. Jadi memang sangat-sangat seperti itu. Jadi misalkan nih waktu itu Dior nih lagi ngeluarin yang model gini kan ya, yang model petak yang besar gitu. Nah, Pueblo keluarin itu gitu. Kemudian sekarang lagi model tas yang apa tuh istilahnya bucket. Bucket bag. Pueblo juga ngeluarin itu gitu. Jadi memang Pueblo mencoba untuk apa nih tas yang lagi hits di luar nih, baik itu di luar negeri ataupun di nasional. Pueblo mencoba untuk bentuknya seperti ini tapi tetap kombinasi dengan punya Pueblo, apakah itu dengan bordirnya atau dengan songketnya. Berarti memang nggak usah khawatir untuk ketinggalan gitu ya pakai produknya Pueblo, karena memang untuk bentuk sendiri kita memang ngikutin tren banget ya Kak ya. Keren banget. Jadi pengen punya semua series gitu ya. Bahkan juga mungkin anak-anak kuliah kalau kita ngelihat sekarang udah banyak juga yang berani atau bisa dibilang mau gitu ya pakai tas dengan motif Aceh Kak. Iya kan? Iya kan? Kalau dulu tuh masih kayak aneh nggak sih pakai tas Aceh gitu ya? Mau kemana pakai tas Aceh gitu? Mau ada acara apa gitu ya? Tapi sekarang justru nongkrong-nongkrong pun kita juga udah banyak kok lihat di kafe-kafe gitu anak-anak muda yang pakai sling bag yang kecil gitu tapi motifnya motif Aceh gitu ya. Keren banget. Ini kepikiran nggak sih Kak untuk invasi pasar lebih jauh gitu, lebih luas gitu, selain mungkin pasarnya Aceh atau juga Sumatera, bahkan mungkin sampai ke ujung Indonesia, luar negeri? Ya sebenarnya ada satu cerita juga nih bahwa sebenarnya tas Aceh itu diminati loh di orang Amerika sana gitu. Jadi sebenarnya ada satu jenis brand nih yang memang dia menjual produk Aceh gitu, produk Aceh. Jadi ya kepikiran juga sih, artinya produk Aceh itu sebenarnya diterima di luar negeri. Jadi ada satu brand yang menjual produk Aceh di luar negeri gitu ya. Artinya cuman maksudnya kita kan nggak punya nih celahnya untuk jual di sana gitu. Kalau kita jual di e-commerce itu kan tidak seperti kita menjual di tempatnya langsung. Nah, seperti itu kan. Kalau e-commerce kita harus iklan nih, harus seperti itu. Dan iklannya mungkin lebih banyak di nasional daripada di luar negeri ya kan. Jadi ya, mungkin itulah emang ada sih beberapa kali ikut pameran sama dinas juga. Terakhir pernah ke Penang. Kalau produk Pueblo ini juga pernah yang dibawa ke Amerika juga sama BI. Kemudian yang terakhir ada customer bawa ke Jepang juga ada. Cuman ya memang nggak banyak gitu kan. Masih kayak karena itu masih dibawa perorangan lah kita bilang gitu ya, untuk sendiri gitu ya. Berarti memang mungkin hal-hal kayak gini bisa jadi perhatian pemerintah juga gitu ya, untuk para pebisnis UMKM ini mendapat celah untuk bisa menjual produk itu lebih jauh gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri. Mungkin itu ya Kak yang dibutuhin ya. Betul. Iya, karena untuk mencapai pasar luar negeri itu seribet itu juga ya Kak. Iya,
Kalau untuk tas itu kalau misalkan Jepang itu resletingnya harus 70 kali tuh di nyangkut nggak gitu. Eh, jadi kalau misalkan nyangkut berarti dia nggak lulus sensor untuk keluar gitu. Oke, sampai kayak Terus gitu. Oke, baru tahu nih. terus kalau Oke, misalkan kayak yang produk kita salah satunya adalah untuk produk Aceh nih ya, ini untuk masukan ya buat yang pada pengrajin-pengrajin Aceh. Jadi kan begitu buat pakai si bordir ini kan pakai kapur tuh untuk menandainya. Iya. Nah, ada beberapa yang tidak menghapus kapur itu. Jadi begitu orang keluar itu itu di reject gitu. Istilahnya itu apa? Kok Iya. ada kotoran seperti Iya, itu. benar. Jadi memang masih banyak lah kalau misalkan untuk Pueblo sendiri karena quality controlnya kan, jadi begitu tas selesai saya melakukan quality control sendiri. Iya. Jadi makanya hasilnya lebih bagus gitu kan. Kalau yang orang lain ya udah selesai jual gitu. Iya, Mungkin itu iya. jadi ya mungkin jadi perhatian juga. Yuk kita jual produk Aceh yang berkualitas lah. Jangan sampai orang luar bilang produk Aceh sebulan tahannya kemudian rusak, jangan kayak gitu. Iya. Berarti memang standar kualitas harus diperhatikan banget. Terus juga quality control itu yang memang harus kita pegang sendiri juga ya Kak ya, Iya, gitu. betul. Oke, berarti kalau untuk apa ya, bisa dibilang Pueblo ini berarti sudah sangat-sangat memperhatikan produknya untuk bisa tembus pasar luar negeri sebenarnya. Hanya saja jalannya yang belum ketemu ya Kak. Iya, betul. Oke, boleh banget nih bapak-bapak yang bisa membuka jalan ya, mungkin ya pemerintah juga gitu untuk semua UMKM Aceh mungkin yang mencoba pasar yang lebih jauh gitu tadi ya. Nah, kita ngomongin soal motif Aceh Kak. Motif Aceh ini kan banyak, terus juga nggak bisa diklaim juga ya ceritanya betul. gitu. Jadi akan ada aja produk-produk yang sepertinya serupa gitu padahal berbeda gitu. Untuk kakak sendiri sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran Kak akan timbul persaingan bisnis yang nggak sehat gitu ketika ada orang lain yang bisa aja pakai motif yang sama gitu dengan produk yang mungkin mirip-mirip gitu Kak. Ya sebenarnya itulah mungkin pada saat Pueblo hadir itu jadi banyak yang ya Pueblo kan baru gitu, jadi kok orang sibuk gitu. Pueblo apaan tuh Pueblo gitu. Jadi beberapa ya saingan bisnis lah kita bilang ya ngelihat tuh produk Pueblo seperti apa dan mereka mulai mencontoh ya nggak salah juga mereka mencontoh gitu kan, karena memang kan tadi Pueblo pingin yuk kita punya tas Aceh bagus kok gitu. Jadi Pueblo pingin jadi trendsetter gitu. Cuman ya memang kalau kata pengrajin saya, ibu buatnya 1 atau 3, orang buatnya 10 bu, dibilangnya gitu. Aduh, kalah di jumlah kita ya. Oke. Terus dengan yang harga mereka kan lebih Pueblo jadi lebih pricey gitu. Cuman ya itu namanya juga persaingan bisnis, ya udah rezeki masing-masing kok, paling gitu aja. Oke. Berarti kalau untuk masalah persaingan bisnis ini ada yang udah sampai mungkin terlalu fatal gitu mempengaruhi penjualan Pueblo dan lain-lain, ada nggak Kak? Kalau mempengaruhi penjualan ya karena memang ya tadi harga Pueblo itu pricey. Kenapa? Karena memang kita pakai kualitas yang bagus kan. Ya hanya orang-orang tertentu yang tahu Pueblo, mereka kan customernya tuh balik lagi, beli lagi gitu. Cuman memang kalau hanya untuk kalau misalnya dibilang kayak Pueblo jadi tas souvenir nih, jadi ada beberapa dinas yang WA atau chat ke Pueblo, buatin tas kayak gini ya tapi dengan harga segini. Waduh, mohon maaf Pak, Pueblo nggak bisa gitu. Ada permintaan kayak gitu karena ya. Kan bukannya mau menolak rezeki, tapi memang nggak bisa kita pakai brandnya Pueblo dengan standar yang mereka berikan gitu dengan harga segini. Bikin ya kan kami pesannya banyak loh, bukannya masalah pesannya banyak Pak, bener, gitu, tapi bener. memang kualitasnya berarti dengan harga segitu harus saya kurangi gitu. Akhirnya ya nggak jadi, paling gitu sih seringnya. Memang yang banyak orderan masuk tapi ya itu. Terus masalah ini juga tadi yang bahan baku gitu. Kalau lagi kehabisan bahan baku, orang lagi order, akhirnya jadinya ya Pueblo lama katanya gitu.
Padahal kita harus pesan dulu Iya. bahan bakunya gitu. Ngomongin soal standar kualitas tadi Kak, sebenarnya ada nggak sih kalau untuk Pueblo itu standar yang memang pakemnya gitu? Ini kalau Pueblo nggak akan kita temui yang kayak gini. Ini kalau Pueblo mungkin resletingnya kayak tadi mungkin harus bisa setidaknya 30 kali serat-serat itu aman gitu. Itu ada nggak standar yang benar-benar ini Pueblo gitu? Sebenarnya belum buat sih standarnya, cuman karena memang saya masih quality control sendiri. Sendiri. Iya, jadi kayak misalkan masalah kapur-kapur, kotor-kotor itu di Pueblo insya Allah udah nggak ada. Kemudian kayak kepala resettingnya juga harus aman nih, nggak nyangkut gitu. Kemudian apalagi ya, kalau dari segi kerapian, kalau memang pengrajin saya tuh begitu saya lihat produknya, Bu ini nggak rapi ya, mohon maaf nggak bisa. Nah, paling gitu. Jadi memang betul-betul yang udah yang punya rapi itu boleh. Jadi si ibu ini udah tahu juga kan, karena dia dia kan nggak membordir kan. Dia punya anak-anak buah untuk bordir tuh. Jadi dia tahu nggak semua pengrajin Bu bisa saya kasih untuk Pueblo gitu. Jadi yang bagus baru untuk Pueblo gitu. Oke. Jadi memang standarnya udah dibikin sebegitu tinggi lah kita bilang ya untuk bisa menghasilkan produk yang luar biasa gitu ya. Tapi Kak, balik lagi sebenarnya kekhawatiran kita selama ini kan saling klaim ini tadi ya gitu ya. Siapa duluan yang bikin bentuk dan motif seperti ini gitu. Siapa duluan. Tapi pernah nggak terjadi langsung nih terjun di pasar menemui barang yang mirip banget sama punya kakak tapi bukan gitu? Ini dikawin nggak sih sebenarnya Pueblo gitu? Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Nah itu dia, tadi kan kita nggak bisa mengklaim gitu, karena motif pintu Aceh semua orang punya hak untuk motif bener, itu betul, gitu. betul. Jadi warna hitam semua orang punya hak bikin warna hitam gitu. Yang paling shock itu waktu pertama kali keluarin tas yang Delia itu, yang petak itu, itu memang saya ngambil contoh tas saya sendiri, kemudian saya kasih gitu kan, Bu tolong buat gitu. Ya tadi seperti saya bilang, Pueblo ngeluarin 5, orang ngeluarin 10 gitu. Jadi kok si ibu ini udah jual dengan warna yang sama dan motif yang sama. Jadi gitu ya. Iya. Kalah di situ lagi ya Kak. Oke. Ini mungkin yang jadi salah satu kendala yang belum ada solusi pasti gitu ya. Apalagi memang pengrajin yang terbatas dan kita senangnya pakai dia gitu ya. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau untuk merek Pueblo ini sendiri udah dipatenkan nggak sih Kak? Karena kan ini bahasa Aceh juga gitu ya. Ada? Ya sudah. Untuk merek sendiri, jadi begitu kita keluar nama Pueblo, nggak tahu nih ternyata pas ngajuin haki udah ada yang buat Pueblo tapi punya orang Jakarta. Dengan jadi kan kalau misalnya hak merek itu kan ada kode-kodenya tuh dengan kode yang sama. Akhirnya pengajuan nama Pueblo ditolak. Terus kemarin sempat yang mau rubah nama nggak ya? Tapi udah ini, misalnya udah tahu orang Pueblo gitu kan. Bener. Udah nempel sama nama ini. Akhirnya dibantu sama dinas, katanya coba masukin sekali lagi dan kita bikin surat kalau ini Pueblo ada Aceh handmade-nya di bawahnya dan ada logonya, bisa nggak kalau kayak gitu gitu. Terus alhamdulillahnya si yang punya merek itu tahun ini selesai dia punya hakinya. Jadi alhamdulillah haki yang Pueblo 10 tahun ke depan di ACC. Wow, selamat ya kita ya, berarti selamat banget. Itu yang merek satu lagi yang sama persis yang udah diajukan itu Pueblo juga namanya, jual brand yang, maksudnya jual barang yang sama. Maksudnya kodenya itu sama gitu, tapi kan dia bukan etnik gitu. Dia kan memang tas, dompet segala macam ya. Yang saya sendiri nggak pernah tahu tuh produknya kayak gimana. Jadi kan itulah mungkin masukannya untuk kita mau ngajukan merek.
Kadang-kadang kita cek aja di haji itu nggak keluar, ternyata ada yang masih dalam pengurusan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah merek Publok udah terdaftar di Haki untuk 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan, aman 10 tahun ke depan ya. Itu berarti harus diurus sesegera mungkin Kak kalau udah mau 10 tahun ya. Tapi kan Publok juga ada logonya nih ya. Ini ada filosofi nggak sih Kak di balik bentuk logonya ini sendiri? Karena mikir apa ya, sesuatu yang unik, kecil tapi nampak Aceh gitu kan. Nah akhirnya memilih itu Kerawang. Kerawang kan maksudnya orang begitu lihat logo Kerawang itu tahu Aceh gitu. Karena kalau misalnya motif pintu Aceh kayaknya udah terlalu banyak orang pakai motif pintu Aceh. Benar. Akhirnya ya udah kita pakai motif Kerawang. Oke. Dan cocok juga sih dengan namanya gitu ya, Publok juga gitu ya, masih motif-motif Aceh juga gitu. Nah ini kan udah sejauh ini berarti udah berapa tahun nih Kak Publok? 2020, 21, 22 udah hampir udah 4 tahun ya. Udah mau 4 tahun berjalan gitu ya, dengan segala drama yang ada di dalamnya gitu ya Kak ya. Belum lagi mungkin kita cerita tentang ya hadirnya produk-produk yang serupa gitu, walaupun tetap kualitas itu menjadi pembeda gitu. Kepikiran nggak sih Kak di tahun-tahun selanjutnya itu membuat produk jenis produk yang berbeda lagi gitu selain tas, tapi dengan brand Publok? Sebenarnya pingin sepatu sih. Iya kayaknya sepatu belum deh Kak, kayaknya belum ada deh. Enggak, sebenarnya ada sepatu Aceh itu ada. Cuman, tapi kan yang itu loh Kak, yang masih dijual di toko souvenir. Iya kan. Terus kan modelnya yang teplek itu. Gitu. Benar. Padahal sebenarnya jadi istilahnya adalah apa ya, produk sampingan dari tas itu adalah sepatu. Jadi sempat kepikiran, dan kebetulan memang ada nih salah satu pengrajin sepatu di Aceh Utara juga. Cuman saya belum ketemu gitu. Karena kan kita kalau misalkan mau mengeluarkan produk baru tuh harus matching dulu ya, harus cocok dulu sama pengrajinnya. Jangan udah dibikinin, Pak mau bikin kayak gini terus hasilnya jelek gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi harus survei dulu. Harus coba dulu beberapa kali. Oh, Bapak ini bisa kerja sama, yang ini nggak bisa, paling gitu. Berarti memang Publok ini fokus di apa ya, bisa dibilang pelengkap fashion ya. Yang jenisnya tuh kayak aksesoris gitu. Tapi boleh tuh Kak sepatu gitu, karena kan memang sepatu tas ini biasanya matchingnya tuh ke sepatu, ya nggak sih gitu. Jadi misal nih tas ini, nah tas yang ini ada sepatunya gitu kan. Jadi kan kayak matching banget gitu. Kalau mau kondangan, udah ada sepatunya, nggak sabar. Ini yang paling nggak sabar. Jadi kebanyakan biasanya permintaan itu ada nggak sih Kak, yang Kakak kan ngeluarin series nih, misalnya satu series sampai 5-6 produk gitu, 6 jenis. Ada nggak yang PO khusus dengan desain yang dia mau tapi Publok yang bikinin gitu? Ada nggak yang kayak gitu Kak? Nah awalnya Publok itu gitu. Jadi ngeluarin misalkan satu series nih, satu aja. Misalkan kayak kemarin keluarin Xenia. Xenia warna ini, yang mau request boleh ya gitu. Nah akhirnya kadang-kadang begitu sudah kita gambarkan berkali-kali tuh gambar Bu kayak gini, Bu warnanya ini, begitu udah oke sama si customer, nah di pengrajinnya karena kan warna kuning misalkan, kuningnya ada kuning ABCD, kan ada seri-serinya tuh 110, 112 gitu kan ya. Nah begitu jadinya loh kok kayak gini gitu. Padahal memang setiap mereka selesai saya kontrolkan, Bu ini bordirnya ya udah oke. Karena kan hasilnya begitu si customernya lihat, begitu udah jadi lah kok kayak gini gitu. Jadi ya memang akhirnya kata suami udah boleh PO tapi yang sudah ada, artinya kita restock gitu. Jadi jangan mau lagi buat desainin kemudian ya akhirnya customernya kecewa gitu. Berarti memang harus PO yang udah didesain dan dibikin sama Publok gitu ya. Kecuali warna. Warna pun kan tadi kita keterbatasan. Di kita itu memang warna dasar untuk kain seperti ini ya, itu cuma ada hitam, merah, navy, coklat, hijau ada sekali. Nah kalau misalkan customer minta ungu, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan ada pingin warna seperti itu ya berarti benangnya dimainkan. Nah tapi kan yang terbaru juga nih Publok udah nggak mau lagi nih
capek dengan persaingan Iya. bisnis yang buat ditiru, Iya, buat benar-benar. dicontoh Iya, gitu kan. benar-benar. Akhirnya makanya Publok ngeluarin yang tenun series atau songket series. Kemudian Publok ngeluarin yang kain kanvas, walaupun kain kanvas pun sudah ditiru juga gitu kan. Jadi ya sudahlah, akhirnya Publok mencoba untuk pakai kain-kain baru gitu, tapi tetap dengan ada etnik Acehnya gitu. Artinya tetap ada khas Acehnya di tasnya. Coba yang lain lah gitu. Oke, supaya ya kalaupun mau ditiru kita terus berinovasi gitu ya. Jadi penirunya juga aduh udah ganti lagi nih gitu ya, udah ganti lagi bahannya nih gitu ya. Jadi agak susah dia mau niru. Oke, jadi kan tadi sorry kepotong soal ini nih, logonya Publok gitu kan tadi itu dari motif Karawang ya Kak. Itu udah ada yang ini nggak sih kayak klaim gitu dari orang Gayo, misalnya dari Gayo gitu. Kalau kan kalau Karawang ini khas dari sana ya Kak, gitu ya motifnya gitu. Kebanyakan mereka sana pakainya gitu. Ada nggak kayak di apa sih mereka yang ngeklaim kok pakai logonya Karawang sih gitu, ada nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada. Jangan ya, jangan ada ya. Jangan gara-gara ini tiba-tiba ada yang klaim ya, jangan dong gitu. Tapi kalau apa tiba-tiba ada yang komplain tentang logo Karawang ini sendiri, itu gimana Kak kira-kira? Ya karena kan logo Karawangnya banyak gitu kan. Bener ya. Kalau emang dia mau pakai Karawang ya kasihlah cingkone atasnya apa dikit gitu. Jangan sama persis sama Publok, paling gitu. Oke, nah paling gitu ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal brand gitu ya, biasanya kan memang banyak kaweannya, saling klaim juga ya. Apalagi motif-motif Aceh ini kan agak-agak ya itu tadi gitu, mau diklaim nggak bisa, nggak kita klaim tapi kita ditiru terus gitu ya. Jadi memang agak tricky ya Kak menjual produk dengan bisa bilang produk etnik kayak gini, dengan motif-motif etnik kayak gini. Ada trik khusus nggak sih supaya ini tetap bisa berjalan tanpa harus ada drama saling klaim gitu? Ada nggak sih Kak gitu? Jadi selama ini memang belum kepikiran tuh. Jadi mungkin karena kita tadi ngeluarin beberapa seri, mungkin untuk kedepannya kita bakal kasih keluarin nomor seri gitu ya. Iya benar. Mungkin itu yang bisa jadi penolong juga ya. Jadi kalau nggak ada nomor serinya bukan Publok. Benar. Karena kan kalau kita mau lihat tas-tas dengan brand besar gitu juga kan udah pada bikin nomor seri ya Kak. Jadi untuk kaweannya walaupun ada, tapi ya pride-nya tuh beda loh pakai tas KW dengan tas aslinya gitu. Walaupun itu lokal gitu. Jadi ada juga beberapa orang yang prinsipnya daripada pakai tas KW, aku mending pakai tas lokal gitu. Jadi misalnya nih nggak sanggup beli brand luar negeri yang asli gitu dengan harga puluhan belasan juta gitu, akhirnya ya udah daripada pakai KW-nya, gengsi banget nih. Ada tuh yang modelnya kayak gitu, gengsi banget pakai KW tapi lebih bangga pakai produk lokal dan itu asli gitu. Betul. Nah mungkin Publok bisa nih bikin nomor serinya juga. Jadi akhirnya kita bisa ini Publok yang asli gitu ya. Oke, berarti memang untuk hak ciptanya Publok sendiri tuh udah sekalian dengan logo tercantum juga ya? Iya, haknya. Oke. Berarti memang udah seaman itu insya Allah 10 tahun ke depan ya Kak. Amin. Oke. Next kepikiran bikin sepatu, tapi ada nggak sih Kak kepikiran sekalian aja deh dengan fashion baju gitu misalnya? Jadi memang kan Publok sekarang galerinya masih di lantai 2 nih, belum punya galeri khusus Publok gitu kan. Masih nebeng nih sama warung kopi suami. Oke. Jadi emang sih rencana, maksudnya kenapa nggak bikin gitu kan satu set gitu mulai dari bajunya, kemudian tasnya ya memang harus kolaborasi dengan desainer juga. Maksudnya kan oke lah motifnya kita buatin sama Publok gitu, tapi kan untuk segi kualitas bahannya segala macamnya nih saya harus masih mencari-cari gitu, mungkin harus banyak belajar lagi kan, karena kan nggak semua kain bagus nih untuk dipakai gitu. Bener, nggak semua kain nyaman untuk dipakai gitu. Ada apalagi kalau kain-kain yang bisa dipakai untuk dibordir itu biasanya kan nggak semuanya bisa nyerap keringat dengan baik gitu-gitu ya Kak ya. Panas gitu ya, benar-benar. Tapi harapannya memang sebenarnya kita pengen banget yang kayak Publok ini tuh bisa ada gerainya di setiap kabupaten kota gitu. Jadi kalau mau cari yang kayak gini tuh kita nggak kesulitan lagi gitu ya kan, karena kalau Tika ngelihat sih sekarang tren anak muda itu pada udah
seneng pakai atribut budaya biasanya tuh sekarang gitu. Jadi memang yang kayak Publok hadir itu benar-benar bisa menjawab gitu ya keresahan anak-anak muda ini yang pengen pakai atribut budaya tapi tetap fashion. Nah, kalau bahasa mereka tuh fashion gitu ya. Oke, berarti kalau di Banda Aceh sendiri belum ada ya galeri Publok ya? Ya sebenarnya ada beberapa sih, kemarin juga sempat dapat tawaran naruh di lounge-nya bandara. Oke. Kemudian ada kawan juga yang yuk taruh di sini yuk gabung gitu. Tapi ya itu karena tadi kan konsepnya Publok adalah dia limited edition. Memang gitu, jadi masih yang kepikiran gimana ya, kita taruh di satu store artinya kita harus produksi banyak, padahal emang niatnya nggak mau produksi banyak gitu. Jadi itu masih jadi dilema juga nih. Di satu sisi ingin tetap menjaga gitu keeksklusifannya, tapi satu sisi permintaan juga banyak sebenarnya ya gitu. Iya, semua pada ya kok nggak ada di Banda Aceh, kok ada di Banda Aceh gitu kan. Karena Banda Aceh orang maksudnya pendatang dari luar pasti kan singgahnya Banda Aceh, nggak mungkin lewat Semawai lewat doang. Iya, lewat doang ya, biasa itu pun jalur darat gitu ya. Jadi ya makanya, cuman ya mungkin lah next tahun depan, makanya masih dipikirin konsepnya gimana. Apakah Publok mau menambah jumlahnya gitu, jumlah produksinya biar bisa ditaruh di store atau gimana, itu masih dalam pemikiran sekarang. Berarti sejauh ini untuk bisa mendapatkan produk Publok itu bisanya online ya atau di pameran-pameran gitu ya Kak? Iya betul, dan biasanya di pameran suka ngeluarin produk terbaru. Tuh benar, jadi misalnya kita datang di boothnya Publok di pameran A, itu belum tentu ada barang di situ yang di pameran B ya Kak? Iya betul. Iya benar, makanya tadi Tika ngecek lagi Kak, ini masih ada nggak yang kayak gini gitu ya. Karena memang ketemu waktu itu ya Kak, beberapa waktu yang lalu di salah satu acara ya waktu itu. Keren banget. Jadi memang mungkin untuk teman-teman yang produknya kayak apa sih gitu, sebanyak apa, boleh banget cek di Instagramnya Publok ya. Di situ memang ada katalognya juga ya Kak. Iya. Katalognya, terus juga bisa dilihat deh kalau mau di PO-in tuh yang mana gitu ya. Bahkan untuk seri-seri yang udah lama banget masih bisa di PO-in nggak? Masih, tapi kalau misalnya kita restock. Berarti nggak bisa sembarangan juga. Iya. Berarti sejauh ini Publok sudah berjalan, ada nggak sih Kak orang-orang yang memang berjasa banget dalam membantu Kakak untuk membangun Publok ini? Support orang-orang terdekat sih ya pasti. Kemudian ada beberapa ya tadi kayak dibilang kawan suami tuh yang memang dari awal dia mengenalkan gitu. Yang membuka jalan ya. Iya, kemudian juga ada istrinya tuh yang memang kalau misalkan ada ini kebetulan kan bapak yang kawan suami itu camat gitu. Jadi setiap ada bupati atau apa dia istrinya yang ini UMKM kami loh Bu gitu. Publok loh Bu gitu. Jadi seperti itu mengenalkan gitu. Iya. Karena kan kalau misalkan Publok ini kan terbilang baru. Jadi kalau misalkan untuk produk-produk Aceh, tas Aceh udah punya gitu kan. Jadi kan si istrinya nih yang Bu Publok loh nih Bu, lain Bu. Promosinya beda banget ya. Publok loh nih Bu, lain gitu. Jadi harus kayak gitu. Kalau kan pikir di Banda Aceh ada kok nama-nama yang udah terkenal gitu, tas Acehnya gitu. Iya benar-benar. Jadi memang tapi menurut Kakak lebih efektif itu promosi via online atau mulut ke mulut Kak? Nah tuh, promosi yang seperti apa yang lebih efektif di Publok? Ya sebenarnya kalau misalnya dari mulut ke mulut, yang tadi customer Publok itu nggak semuanya orang Aceh gitu kan, banyak juga di luar. Memang harus online dulu. Cuman kalau misalnya kayak di Banda Aceh orang sudah tahu Publok, tapi ada satu brand kan yang memang namanya hampir sama dengan sama Publok gitu. Jadi dan nama ownernya juga sama. Jadi kan yang masih ketukar mungkin ya. Jadi ya tapi ya tetaplah ya semoga aja melalui online itu kayaknya lebih efektif ya. Tapi Kakak pakai ini nggak sih, kalau sekarang kan setiap brand itu udah ada brand ambassador, Kakak pakai nggak brand ambassador gitu? Untuk belum ada, boleh kok ya. Boleh kok gitu. Ini setia dan sedia banget untuk pakai tasnya Publok kemanapun ya. Jadi belum gitu untuk pakai karena ini kayaknya efektif juga ya gitu ya, untuk bisa jadi salah satu
apa ya, bisa dibilang promosi gitu, karena memang dipakai terus sama BA-nya biasanya gitu ya. Dia ngopi pakai tas ini gitu ya, kondangan pakai clutch ini, clutch mahal ini ya. Oke. Berarti untuk katalognya sendiri Kak memang masih via Instagram atau udah ada webnya juga gitu? Kalau web kita udah punya, cuman ya tadi untuk katalog di IG pun kan tadi makanya begitu datang ke satu pameran kok ada produk ini ya, kok di katalog nggak ada. Yang bener. Tadi sebenarnya karena ya tadi persaingan bisnis itu kan, jadi mulai mengurangi produk-produk yang kayaknya bakal ditiru gitu. Jadi salah satu triknya adalah begitu pameran, kita keluar produk baru loh gitu. Itu tuh di pameran gitu, jangan langsung kita posting di IG karena kan orang langsung yang tadi udah kepo-kepo ini. Gue ngeluarin produk apa ya gitu. Bukannya sok merasa gimana, cuman memang kenyataannya kayak gitu. Iya gitu. Benar-benar. Jadi salah satu strateginya itu. Makanya kalau mau tahu Publo ada barang baru atau enggak, datang ke pameran-pameran yang ada betul, gitu ya. Aduh, salah banget nih kalau cuman scroll di katalog IG aja gitu ya. Oke, tapi sebenarnya sejauh ini banyak nggak sih Kak permintaan produk Publo gitu, atau jenisnya apa yang paling banyak nih permintaan, PO kah itu atau ya orderan gitu, itu produk yang atau jenis bentuk yang seperti apa biasanya yang paling banyak? Kalau Publo kan ngeluarin pertama yang clutch dompet itu kan, yang gitu. Sebenarnya itu seri terbanyak Publo keluarin. Tapi setelah beredar di mana-mana, akhirnya Publo nggak ngeluarin itu lagi. Yang kedua adalah yang saya bilang tadi, ada seri tas petak itu, seri petak itu yang namanya Xenia. Ya itu juga yang tadi Tika bilang Kak ini bagus, itu juga beberapa kali udah kita restock lagi karena memang itu memang banyak peminatnya, karena itu kan bisa bisa buat cewek, bisa buat cowok, tergantung warnanya. Jadi memang itu permintaan yang paling banyak ya dibikin. Tapi ya gitu, permintaan yang paling banyak, yang paling banyak ditiru juga gitu. Ya itu karena memang bentukannya bagus mungkin ya, terus wearable juga gitu dengan warna-warna yang Kakak pilih mungkin ya saat itu, jadi inspirasi. Ternyata warna ini sama warna ini cocok juga ya dipaduin gitu kan. Kadang-kadang kita mikirnya kalau belum ada satu yang bikin, kita kayak kayaknya nggak cantik tuh warnanya digabung gitu. Ternyata begitu kita ngelihat, wah bagus juga ya, mulailah tiruan itu ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan tidak terlalu mempengaruhi penjualan dan lain-lain gitu ya. Makanya kita mau nanya sebenarnya omsetnya tuh sekarang udah semana Kak? Seberapa gitu, kisaran deh, udah berapa sekarang omsetnya kira-kira? Kalau omset masih kisaran di 5 jutaan sih per bulan. Per bulan ya gitu. Tergantung juga kalau misalkan lagi banyak PO dan orderan ya bisa naik gitu. Cuman ini kan karena kita tadi yang masih limited dan barangnya belum banyak, jadi ya masih segitu. Karena kan memang Kak, kalau barang-barang kayak gini kan biasanya memang cocok banget tuh kayak di launchnya bandara kayak yang tadi Kakak bahas gitu ya. Mungkin kalau banyak diproduksi dan ditaruh di beberapa spot yang memang bagus gitu ya, mungkin akan bisa menaikkan ini juga kali ya, omset ya gitu. Nah itu dia, masih mikir yang kayak mau limited atau mau limited tapi kuantitas bagus, atau mau banyak tapi artinya kualitasnya jadi nggak bagus, atau pasaran kan jadinya. Kalau ini kan orang tas ini cuman ibu loh yang pakai tas ini, bangga dengan bangga bisa bilang kayak gitu. Makanya kalau misalkan taruh di beberapa store, mikirnya ya tadi maksudnya masih dilema nih. Masih galau ya, masih gitu. Galau ini mau gimana nih sebenarnya gitu. Dan kalau udah beberapa kali ikut pameran dan kita tahu tuh orang yang nggak tahu Publo mikir sama tas yang lain yang sama persis itu ya sama dan mereka nggak ya itu tadi pasti cari yang lebih murah. Jadi bukan yang mau mengeksklusifkan diri, bukan, cuman memang yang begitu ikut pameran orang nggak tahu Publo ya
cari yang murah aja gitu. Iya, I see. Karena itu tadi produk-produk serupa itu kan masih ada yang kayak souvenir dan lain-lain gitu. Iya, Karena mereka masih mungkin gini, masyarakat kita masih berpikir yang motif barang-barang dengan motif Aceh atau motif etnik gitu dengan atribut budaya itu identik dengan souvenir Kak. Biasanya gitu. Beda dengan Pueblo sendiri kan memang sudah mengatakan kalau ini lebih cocok dijadikan kado gitu ya, atau memang dipakai sehari-hari gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari proses awal Pueblo ini terbentuk ada mengalami yang namanya perubahan kualitas, perubahan logo, mungkin ada nggak dapat saran juga mungkin dari dinas bahkan dari BI juga ya, karena Pueblo juga termasuk salah satu dari WUBI ya. Ada nggak sih Kak dapat saran udah ganti dong namanya gitu, atau ganti dong logo gitu menjadi yang lebih mudah diingat mungkin misalnya gitu, ada nggak sih Kak kayak gitu? Sebenarnya ada. Kemarin kita kan udah dapat masukan nih dari Mas J kan yang dari Jakarta. Mas J. Ya, Mas J kan punya taste yang sangat bagus ya. Terus waktu itu juga Pueblo kan masih yang terkendala sama namanya nih, yang belum bisa pakai Pueblo. Akhirnya sudah kita ganti nama, sama Wubi sudah dibuatkan juga yang barunya nih, desain baru Pueblo seperti ini ya gitu. Cuman ya itu untuk merubah branding itu kan nggak cepat ya gitu. Jadi masih butuh waktu, masih yang ini Pueblo yang baru mulai dikenal orang aja kita mau rubah. Tapi bang kalau misalnya kalau kita kutip kata-kata Mas J, kalau omsetnya belum di 50-an juta itu ya udah ganti ya gitu kan. Gitu. Kan memang oke, kita bilang tampilan kotak Pueblo-nya udah eksklusif gitu, tapi menurut Mas J itu udah biasa, udah banyak yang pakai seperti itu, yuk ganti yuk gitu. Memang rencana mau ganti, cuman ya tadi kalau kita ganti dengan semuanya ya masih perlu nggak semudah itu gitu kita mau gantinya. Paling kita juga harus berpikir banyak pertimbangan gitu ya, memikirkan banyak pertimbangan juga ya Kak ya, untuk dari segi produksi dan lain-lain ya, belum lagi drama-drama sama pengrajin ya Kak ya, itu yang PR banget juga gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang untuk bisa mendapatkan produk Pueblo ini, balik lagi kalau kita mau share ke teman-teman gitu, bener-bener se-eksklusif itu, karena bisa aja satu tas itu cuma dimiliki oleh satu orang ya Kak. Ada yang kayak gitu ya. Nggak cuma 5 tapi satu ya. Iya, satu. Jadi memang bisa banget untuk kamu mungkin yang pengen punya satu produk atau satu tas gitu yang orang lain nggak punya nih ya gitu ya, boleh banget nih main ke Pueblo ya, atau request langsung sama Kak Yun juga, Kak pengen dibikinin tas yang kayak gini yang udah ada desainnya di Pueblo juga, mungkin request warna kali ya Kak. Jadi warnanya juga nggak boleh aneh-aneh gitu ya Kak, jangan minta warna ungu ya, susah gitu. Apa sih Kak warna-warna yang paling aneh yang pernah orang request, ada nggak? Kebanyakan belum ada sih, paling kalau misalnya silver memang kainnya susah gitu cari dapetnya silver. Terus kalau misalkan benang silver, nanti benangnya nggak seperti kain yang kain kan ya ada bling-blingnya gitu kan. Kalau benang kan tidak gitu. Jadi ya paling itu kalau silver. Terus kalau misalnya putih orang minta itu pengrajinnya nggak mau, karena kan benang putih kan mesin kotor, nanti mereka nggak mau ganti. Benar. Tapi ada yang minta warna putih Kak? Ada, kalau misalnya ada yang minta warna merah putih misalnya gitu. Putihnya tuh sebutin kami putih natural kayak gitu kan. Cuman ya putih natural paling ganti ya Bu, putihnya jangan terlalu banyak gitu. Karena ya tadi begitu benangnya kena mesin kotor, ada nanti warna coklat-coklatnya gitu, kena minyak mesin, udah nggak bisa diklaim lagi ya. Artinya ya pengrajinnya nggak mau, akhirnya nggak mau Bu, saya kotor katanya gitu. Jadi memang warna-warna tertentu itu yang harus tricky, itu agak-agak susah ya untuk bisa kita order ya. Ngomongin soal desain lagi deh Kak, karena memang kan ngelihat Kakak yang latar belakangnya justru sebagai pernah menjadi pegawai BUMN ya. Kuliahnya adakah jurusan desain dulu Kak gitu, sampai Kakak berpikir untuk aku bisa ngedesain sendiri gitu? Ada latar belakang gitu atau otodidak tiba-tiba bisa Kak? Iya, otodidak aja sih sebenarnya, karena memang nggak ada pelajaran desain.
kuliahnya dulu di teknik industri yang gak ada hubungannya gitu kan, yang harusnya hubungannya sama mesin-mesin sama kali ya. mesin, iya oke. Iya, jadi cuman ya memang nah cari inspirasi, kemudian gambar-gambar sendiri, kemudian lihat-lihat oh ini bagus ya warnanya kayak gitu. Oke, berarti untuk menyelesaikan satu desain misalnya itu kakak biasa butuh waktu berapa lama gitu? Tergantung idenya. Kalau misalkan memang idenya langsung dapat satu malam ya selesai. Jadi sebenarnya basic pendidikan itu tidak terlalu mempengaruhi ya Kak ya. Karena ternyata kita bisa sekarang tuh saking informasi dan juga teknologi berkembang pesat, kita bisa belajar banget di YouTube gitu ya, bahkan di Mbah Google katanya gitu ya. Oke, berarti kepikiran juga nggak sih Kak untuk next Publo ngeluarin produk tas dengan brand Publo tapi dengan motif yang nggak melulu ke Acehan gitu? Kepikiran nggak kayak gitu Kak? Sebenarnya kalau misalkan untuk Aceh, Publo udah ngeluarinnya beberapa Aceh ini udah Publo buat sih gitu, kayak motif-motif mulai dari Aceh Selatan, kemudian Aceh Abdia gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk luar Aceh memang niatnya tuh memang ngangkat motifnya Aceh gitu, tapi memang nggak ada salahnya kita ngangkat motif-motif Indonesia yang sangat beraneka ragam ya. Cuman saat ini masih lebih fokus ke Aceh dulu gitu. Oke. Jadi memang ya kita seriusin aja dulu di daerah kita sendiri motifnya gitu ya. Karena kalau untuk kita desain atau juga motif-motif dari daerah lain kan kita harus belajar juga lagi ya Kak ya. Iya, kita nggak ngerti. Kalau misalkan kita melihat dan mencontoh, akhirnya nanti kita saingannya sama yang lebih banyak lagi di sana. Iya benar, yang memang orang asli dari sana gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang pengen banget lihat atau juga tahu ya kayak apa aja motif yang ada di Publo, terus juga bentuk tasnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, apalagi nih yang di dalam kotak sini yang memang eksklusif banget gitu, boleh banget main ke IG-nya Publo atau mungkin ke galerinya di Aceh Utara atau di setiap pameran yang ada ya Kak ya. Iya, Karena Publo hadir di situ ya. Oke, yang pasti Kak Yun terima kasih banget ya sudah hadir di Dapur Medsos, sudah sharing juga tentang bisnisnya di sini ya. Mudah-mudahan lancar ke depan bisnisnya. Amin. Publonya semakin besar ya, sampai bisa tembus ke pasar internasional nantinya. Amin ya. Nah, yang pasti mudah-mudahan cerita kita tadi benar-benar bisa menginspirasi untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai usaha dari segi apapun itu gitu. Jadi bisa termotivasi untuk semangat terus nih kayak Uyun ya. Oke, kita ketemu lagi di episode lainnya di Dapur Medsos. Tika harus segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.